Terima kasih Bu. Sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kita yang sangat banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat yang lain. Maka bersyukur itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah, mudah-mudahan nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa. Kita mentadabburi, mengurai ayat-ayat Al-Quran di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah Al-Alqaf didampingi oleh Pak Supirman. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari Pak Supirman tentang ayat-ayat ini dengan jelas secara gramatika, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. Baiklah, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu cara Allah menyampaikan kita bagaimana cara berdoa. Bagaimana tata cara berdoa dijelaskan juga dalam surah Maryam ayat 3. Allah berfirman, iznada rabbahu nidaan hafifah, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lirih, suara yang lembut. Ini kita Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Maryam ayat 3. Kemudian, janganlah kalian membuat kerusakan. Dijelaskan dalam surah Al-Aqaf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi yang telah diatur dengan baik. Wad'uhu khaufan wa tamah. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi dipertegas lagi dalam surah Al-A'raf 205, Allah berfirman, uzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Wadunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Kepadanya merendah diri padanya pada waktu pagi dan petang, tidak mengeraskan suara. Wala takuna minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Kemudian mintalah agar kita istiqomah dalam berbuat kebaikan di dunia dan di akhirat. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf 156 dan 157, bunyinya waktu
waktub lana fi hazihi dunya hasanati wa fil akhirah. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Inna hudna ilaika. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu, kepada engkau. Qala azabi usibu bihi man asya. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Artinya tidak semua orang ditimpakan kesiksaan. Warahmati wasiat kullu syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya rahmat Allah itu hanya untuk semua makhluk, tidak pilih kasih. Itulah menunjukkan ke rahmat Allah, rasa kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Kemudian fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wa yakuna zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku, katanya. Mereka itu siapa? Allazi nattaba'una rasula, orang-orang yang mengikuti Rasul, itu Nabi Muhammad. Siapa itu? An-Nabiyyul Ummi allazi yajidunahu maktuba indahum fit Taurati wal Injil, yaitu Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya'muruna bil ma'ruf, dia menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, dia mencegah dari yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dia menghalalkan segala yang baik bagi mereka, wa yuhirmu alaihim mulkhabais, dan dia mengharamkan segala sesuatu yang buruk, wa yada'u anhum israhum wal aglalul allati kanat alaihim, dia membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Fallazina amanu bihi, adapun orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya, wa taba'u nurallazi unzila ma'ahu, mereka mempercayai yang terang yang diturunkan bersamanya Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-A'raf 157. Sebaliknya bagi orang musyrik dijelaskan dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka menyembah selain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka, baik pula memberikan manfaat. Wa yaqulun, mereka berkata, haula'i supa'auhauna indallah, mereka maksudnya sesembahan itu selain daripada Allah itu adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah. Maka katakanlah kepada mereka, qul a'unabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakanlah, apa kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang di langit dan di bumi yang maksudnya tidak dia ketahui. Maka subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang kalian persekutukan. Yunus 18. Nah, kalian dilarang menyembah dan berdoa kepada selain daripada Allah Ta'ala, dan dijelaskan dalam Yunus 106, Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Jangan engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Sebab jika kamu berlaku demikian, sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Yunus 106. Dan juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 76, Allah berfirman, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa. Katakanlah hai Muhammad, mengapa kalian
menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat mudarat kepadamu, tidak pula manfaat. Wallahu huwas samiul alim. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Maidah 76. Dijelaskan juga dalam surah Al-Anbiya ayat 66 dan 67. Apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wala yadurrukum. Mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kalian. Al-Anbiya 66, ya, yang menyebabkan kalian celaka. Upil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Apakah celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah? Apakah kamu tidak mengerti? Al-Anbiya 67. Bagi orang kafir tidak ada penolong. Di dalam surah Al-Furqan ayat 55. Ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan orang-orang kafir adalah penolongnya bagi setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Al-Furqan 55. Maka ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan suara yang lembut dan suara rendah hati dengan suara lembut. Mengapa kita diajarkan demikian cara berdoa? Karena Allah Ta'ala itu sangat dekat dan mintalah langsung kepadanya dan penuhi persyaratannya, pasti dikabulkannya. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Jadi pertanyaan ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dengan Nabi Muhammad. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka, ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, hendaklah mereka memenuhi perintahku, beriman kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran. Alhamdulillah, subhanallah. Wallahu alam. Inilah pengertian pembahasan tentang doa, bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan memahami ayat-ayat ini kita termasuk orang yang memenuhi bagaimana cara berdoa kepada Allah dan tidak perlu dengan suara yang kencang-kencang, apalagi dengan menggunakan mikrofon, karena yang dipanggil itu bukanlah orang yang tuli, bukanlah zat yang tuli, karena dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian, terima kasih atasnya. Alhamdulillah atas apa yang kita baca pagi ini, ada atas manfaat yang kita peroleh, namun demikian tidak lepas dari kekurangan dan kekeliruan. Yang benar itu hanyalah milik Allah. Semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kemudian kami mohon maaf atas kekeliruan dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahnya terhadap apa yang kita bahas pagi ini dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.